Ngapunten niki guyon mawon. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini alhamdulillah telah dilaksanakan rangkaian acara, antaranya adalah pelantikan para sahabat-sahabat yang tergabung di dalam pengurusan NU. Kemudian kalau tidak khilaf ada peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat ranting. Ini sampun apa dereng iki? Lah kapan? Dereng iki. Lah terus wonten teng mriki peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, monggo ndonga ndedonga mugi-mugi kula panjenengan wonten majelis menika, wonten masjid menika, dikala-kala panjenengan silaturahmi tur ngawontenaken kegiatan-kegiatan yang insya Allah Allah berkah. Insya Allah Allah ridhoi. Insya Allah Allah rahmati. Insya Allah kula panjenengan pinaringan rahmat ridho keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iku sepindah. Kaping kalih monggo yakin rikala wonten pundi mawon kok majelis zikir, istighosah, munajat, majelis Quran, majelis taklim, termasuk majelis-majelis nahdiyin kok tesik manteng, tesik rame, tesik membumi, insya Allah desa kula panjenengan menika tebih saking bala. Nggih. Pun boten usah ngangge dalil-dalil. Lah utawi kok kula panjenengan ngempal ngoten niki sesuai kalih napa Pak Bupati sida rukun. Yo untung kok sida nek ora sida ayo. Rukun antarane si pemerintah kalian ulamae. Rukun antara pejabat kalih rakyate. Rukun kalih tangga desa, tangga-tanggane nggih. Rukun sak keluargane, insyaallah kerukunan niki menjadi lantaran wasilah temuruning barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Pun boten usah ngene dalil niki. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja. Sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerah, padahal Nabi ini kumpul, wah, boten nate kok demam pening kepala kados Abdul Hasan, boten pernah. Tergambar bahwa Nabi Muhammad sudah sakitnya luar biasa. Malah wonten sing ngira-ngira dadak kaya ngene meh-meh iki meh-meh. Meh napa niku? Artinya dengan bahasa yang sedikit agak kasar, Nabi menjelang wafatnya, Nabi memang di kamar, tetapi di luar rumah Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang tidak mau lari dari rumah Rasulullah. Ada yang begini, mas, iki koyo-koyoke Rasulullah meh wafat nih. Dengan bahasa itu nyebar. Lalu sahabat-sahabat diantaranya juga ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, sahabat-sahabat senior sepuh. Diantaranya ada yang mekik alias jerit. Tapi
Tapi apa yang diceritakan? Ya Rasul, andaikan engkau benar-benar wafat ya Rasul, kepada siapa kami ini bertanya untuk urusan dunia dan akhirat saya ya Rasul? Siapa lagi ya Rasul yang mau ngajari kami ya Rasul? Kepada siapa ya Rasul kami mengadu ya Rasul? Kalau sampeyan betul-betul wafat ya Rasul. Saya mau nanya Pak jujur, Mas, sampeyan kalau ada ulama meninggal sampeyan seneng biasa-biasa napa sedih? Sedih, kenapa sedih? Sedih nggih? Sampean sedih saja insya Allah soal pahala mesti. Tapi hikmah yang tertanam dalam hati dan jiwa dalam kerangka perjuangan kita mantap, semakin mantap. Namun sedih mawon. Ayo, sampean sedih napa seneng? Alhamdulillah kurang sainganku. Ayo. Ada yang begitu? Nauzubillah min zalik. Rasul mendengar dan Rasul langsung memberikan pernyataan, wahai para sahabat, wahai sahabatku semua, kamu ndak usah sedih, ndak usah susah perkara kalau saya nanti meninggalkan dunia dan meninggalkan kamu semua ini. Karena aku tinggalkan kepadamu dua penasehat. Pertama adalah penasehat yang bisu, kedua adalah penasehat yang bisa bicara. Gimana? Bu, wong bisu kok jadi penasehat itu apa saja? Ringkese penasihat sing bisu niku ngoten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berpulang ke rahmatullah malam tadi jam 20.30 Sianu bin Sianu dalam keadaan tenang. Kok ngerti tenang ayo? Donga mboten apa. Lalu sampeyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikala sampeyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya telah mendapatkan satu nasihat dari sebuah kejadian kematian. Lalu dia katakan, ya memang kita datang dari Allah, kita ini adalah dari Allah, akan kembali kepada Allah, tidak bisa tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu siang ibu-ibu membawa dibungkus sapu tangan. Temu iki ngoten. Niku anu Pak Bupati daerah Jambi ket kula. Jadi kalau ada orang meninggal, ibu-ibu tuh bawa tentengan. Piring dibungkus, cuman sing paling umum niku golek piring sing ceper pula. Boyo sing rodok cekung le. Paham? Ibu ya? Mau tak apa? Pertanyaannya, bolehkah kita dikala ada orang meninggal kita bawa beras? Saya katakan justru penting. Nek perlu aja nganggo piring, nganggo baskom gede, nek perlu nganggo karung. Nggih. Ndak apa, Pak. Sampai ke rumah, assalamualaikum. Dengan khusyuknya ibu-ibu termasuk bapak tidak lah, ibu-ibu. Kayak umpamanya ibu berdua ini, wah, mayat itu laki-laki, koyo nyudak dibuka. Bu, jangan buka, tidak apa-apa, ini kawan akrab saya. Dan mereka nggak wonten nanti. Selaku warga apalagi pengurus NU, kalau itu tolong dicegah. Itu lain muhrim.
Ambil Yasin. Shadaqallahul azim. Yasinnya supaya lebih muantet ditaruh di badan mayit, lenek neng sirah mboten napa niki bagian mriki ke bawah. Saya terserah ngatakan nek menurut kula mboten pas. Nggih. Sudah lungguh. Apa kabar, Bu? Sehat? Dan si anu kok udah kelihatan? Kalau kaya ndak tahu si anu, Bang. Ya anu. Di negeri tempat lain sana Pak gue sempet ngerasani tetonggo nang ngarepe mayit. Insyaallah Rimbaulu insyaallah di Rimbaulu malah belajar ing mriki kok. Sempet ngerasani Pak Bupati ya Dio. Umumnya ngerasani Pak Wakil Gubernur Pak Bupati gitu. Sempet di depan ada mayit. Saya tidak mengatakan bagaimana hukumnya, yang jelas tidak etis dan tidak berarti nanti secara benar bagaimana kita belajar atas nasihat yang kata Nabi adalah nasihat yang bisu. Bawa ke masjid, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini tidak. Lah yang ngiringi itu ada 261 orang. Yang ikut sholat jenazah kira-kira namun 31 orang. Alasannya macam-macam. Tolong sahabat-sahabat yang warga Nahdien mulai PC, MWC, Kameranting, tolong yang seperti ini jangan. Dan saya yakin di Tebo apalagi di Rimbaulu tidak ada seperti itu. Betul Pak? Napa mboten yakin 40 ke atas mendoakan insya Allah si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dibawa ke kuburan, Mas sudah sampai ke alam kubur sudah pernah? Belum ke kuburan? Oh pernah. Saya ulangi, belum pernah ke alam kubur? Belum. Ke kuburan? Pernah. Yang lain lagi asik ya namanya kayak Abdullah Sani lah ya, mohon maaf Pak. Duduk di tanah boten enak, lenggah teng bumi boten sekecok, cari tempat yang namanya pas karung rokok. Dia kabarnya Mas? Lo kae po? Wah janit gara-gara saya nutup rupanya pas baru ruringan bisnis sampai hati dia bercerita masalah bisnis plus ngerasani orang di depan mayit. Saya tidak mengatakan hukumnya seperti apa, tapi kalau seperti itu berarti tidak menggunakan yang kata Nabi, penasehat yang bisu. Oke? Pun oke? Yang kedua adalah penasehat yang bisa bicara, yakni Al-Quran. Itu maka kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati rasulih. Ini sudah semua tahu. Persoalannya saya nama dong. Nih persoalannya sampeyan yakin bahwa Al-Quran sumber pertama utama, yakin? Hadis Rasulullah sumber kedua, yakin? Al-Quran firman Allah, hadis Nabi. Ini. Kalau sampeyan banser nggih, mungkin saya pulang temui saya ya. Ya nanti berdua nih Pak ya, yang lain enggak jangan. Temui saya, cuma dua aja. Oh. Enggak kayak lu. Kan bisa ya sing kosong.
Saya ulangi, sampean kalau mau tahu bagaimana petunjuk dalam Al-Quran, tahu apa isi Al-Quran, tahu apa hadis, apa sampean langsung ketemu Nabi? Loh, belajar ke siapa? Guru ngaji. Wes buatan kula jlenteh ini sampean pun paham maksud kula. Belajar Al-Quran wajib belajar dengan ahli Al-Quran dalam artian ulama Al-Quran. Belajar masalah hadis wajib yang ahli hadis dalam artian ulama hadis. Nah, kalau Abdullah Sani ini ringkese mau tahu dengan bagaimana penasihat Nabi yang bisa terbaca, bisa ngomong, bisa bicara, tidak ada cara lain kecuali belajar ngaji dekat kalian para ulama. Untuk bantah, untuk si bantah, ini wakil gubernur loh, nggih. Benar mata. Saya tidak katakan sampean kok belajar melalui Profesor Dr. Kiai Haji Google itu salah, juga enggak. Kalau Kiai Haji YouTube, enggak masalah, terserah. Tapi itu hanya untuk menambah sebuah wawasan pengembangan daripada wawasan keilmuan kita. Tapi kalau itu pokok, wajib berhadapan dengan kiai, dengan guru yang dia punya guru, dia punya guru, dia punya guru, sampailah kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Enggak, saya bukan sampean ini, paham? Tapi saya ulangi, dengan kemajuan teknologi, ada HP, ada segala macam, saya dirahasiakan, enggak, silakan. Tapi itu adalah untuk penambahan wawasan. Oke? Kok salah sampean bertanya, salah jawabnya. Kalau tempat pertanyaan salah. Dah, Pak. Ibu ke? Sampean yang baru dilantik, kalau saya umumkan bahwa semua sahabat-sahabat saya yang baru dilantik semua adalah, mereka adalah para ulama. Sahabat siap? Loh, kok sing geleng-geleng? Nah, siap? Sampai. Saya ulangi, sahabat-sahabat kami yang baru saja dilantik, termasuk yang sudah kemarin-kemarin dilantik, semuanya adalah para ulama. Sanggup? Pak, ulama itu adalah warasatul pewaris para nabi, dan para nabi tugasnya adalah menyampaikan ajaran Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, menyampaikan kepada manusia kedudukan yang paling terhormat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman apal Nabi 25? Nah, termasuk saya, termasuk yang di atas ini adalah mewarisi para nabi itu. Apa yang harus kita pahami? Mohon maaf Pak Bupati, bahwa namanya para nabi, para rasul itu yang paling banyak adalah ujiannya. Insya Allah peringatan enggak ujian. Kalau karena nama ujian, orang sudah baik-baik, orang sudah elok-elok, orang sudah soleh-soleh, tapi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu ujian. Oke? Kalau tak nyontoh nih, lumayan nek mewarisin Nabi Sulaiman.
Nah, saya bukan ke orang tua saya, yang ini muda-muda depan ya. Lumayan kalau kita sebagai ulama, sebagai pewaris Nabi mewarisi titisan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman paling sugih nggih. Nabi Sulaiman kuwasa, jangankan manusia, jin mawon tunduk, ayo. Jangankan jin manusia, hewan saja tunduk semua kepada Nabi Sulaiman. Maksud saya begini loh, sebab ngene Pak Bupati, dereng dangu protes. Pak Ustaz, apa? Sampean kan sering ceramah Pak Kiai nggih. Ngapa pula jadi wakil gubernur? Ayo. Sampean kok ketawa kenapa? Maksud saya apa ulama dah boleh jabat? Ayo. Contoh, ulama warasatul anbiya sebagai warisan Nabi, warisan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yo raja, Nabi Sulaiman yo nabi, Nabi Sulaiman yo penguasa segala macam. Cuman bedanya kalau Nabi Sulaiman enggak, dia hanya katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Enak kebetulan kok mewarisi Nabi Ayub, ayo. Nah, saya ajak bergurau di sini, tapi serius. Insya Allah jangan usah ragu, Pak Bupati tetap bantu, tetaplah. Kalau tadi bantu berapa tadi? Nanti akan saya hampiri beliau, tolong tambah Pak Bupati. Karena saya hanya wakil, Pak. Nah, karena saya hanya wakil kan, beliau kan pernah jadi wakil juga, seperti itulah. Jadi tahu beliau wakil. Jadi nanti saya bantu tapi minjam dulu duit Pak Bupati. Insyaallah yakin. Oke? Nabi Ayub orang kaya, orang ternama, akhirnya kekayaannya musnah. Punya anak yang banyak, akhirnya anaknya musnah. Tapi apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa adhaba anni. Kinter-kinter Pak Bupati, kalau kita sanggup tidak seperti itu. Tapi yakin Pak Bupati sanggup. Ini adalah anugerah dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku jabatan. Sekarang Allah mengambil. Ikhlas buat Pak Bupati. Sudah periode gak saya berani bergurau dengan dia, beliau ini sudah lama, karena kebetulan sekampung dengan istri saya beliau. Jadi jangan diartikan berbeda ya, bukan jabatannya ya. Beribun. Kehilangan apapun diuji oleh Allah, tetap katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku ini. Sekarang Allah mengambil dariku. Alhamdulillah. Ini tidak mustahil kena kita ini. Ayo, siapa lagi? Nabi siapa? Nabi Isa paling melarat. Jadi kalau ada umpamanya kok kiai, ulama, pengurus NU kok duwe gor. Ya jangan heran, mungkin dia sedang mewarisi Nabi ini kan gitu dah. Bukan Nabi Sulaiman kan? Sampean kok guyu sampean. Satu hal yang ini saya sampaikan, Nabi Ibrahim paling hebat. Sedang digantung mau dibakar oleh Raja Namrud, ditanya oleh malaikat, hai Ibrahim, apa yang kamu minta kepada Allah? Saya ndak minta apa-apa. Kok bisa nih? Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ternyata kalau dalam situasi kepepet, bukan perlu juga macam-macam, serahkan kepada Allah dengan yakin Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kepada kita solusi jalan keluarnya. Satu, saya masih senang dengan beliau lah ya. Saya kebetulan kan dulu pernah berkawan begini nih. Orang yang tidak mau
mau berkawan ikut dengan Nabi Ibrahim. Amin, diamin. Dia prinsipnya tidak kayak kebanyakan orang kata, ya Allah, man ata'ani fahuwa minni, siapa yang patuh kepadaku berarti dia adalah golonganku. Tapi ya Allah, wa man asani fa innaka ghafurur rahim, kalau orang yang tidak mau ikutku, ya Allah, aku serahkan kepadamu, engkau maha pengampun, maha penyayang. Itu jarang politik seperti ini. Ini kebanyakan, weh seramailah aku, kamu, dah. Saya tidak ngajak cerita politik, tidak. Kita adalah sama, kita adalah muslim, saudara seagama, kita adalah setanah air, sekampung, seribu bujang, kita adalah basyariah sesama ciptaan Allah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersatu semuanya. Yang alhamdulillah sekarang masih dipimpin oleh Bapak Bupati kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak panjang lebar. Kemudian kalaulah urusan di dunia ini, saya lupa bahasa Jawanya apa ya? Yang itu loh. Sudah, tidak usah pakai istilahnya. Di dunia ini ada langit, okay? Ada bumi, ada laut, ada gunung, ada bulan, ada bintang, matahari. Semuanya berperan masing-masing. Saya ulangi, andaikan dunia ini tidak ada bumi, entah apa namanya, atau ada bumi tidak ada langit, entah apa namanya. Oh, ada bumi langit tidak ada matahari, pasti peteng dedet. Oh, malam tidak ada bintang, tidak tahu apa namanya. Tidak ada bulan, apa namanya. Maka semuanya itu adalah punya peran masing-masing. Tapi kalau boleh kita mengatakan dengan bahasa yang agak ini, adalah merupakan satu sistem. Konteng laut, apa lagi? Gunung, sampean sanggup dari laut? Belum ada sanggup. Nah, kalau berfungsi sebagai matahari bisa menerangi begitu, munculnya energi semangat. Jadi bulan menjadi indah terang di waktu malam, jadi bintang menjadi hiasan, dan jadi bumi tumbuh macam-macam. Saya ingin katakan, kita ini semuanya ada yang mestinya jadi bumi, ada yang jadi langit, ada yang jadi gunung untuk mengkokohkan bumi ini, ada yang jadi laut, ada yang jadi matahari, ada yang jadi bulan, ada yang jadi bumi. Saya mengajak dalam kerangka kita bersatu, baik itu ukhuwah khalqiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, termasuk ukhuwah diniyah Islamiyah ini, mari kita bersatu tanpa membeda-bedakan siapa kita. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, kita tetap perlu untuk bersama-sama. Karena kita di Jambi tentunya, nggih mau Pak Bupati, di mana bumi dipijak, di situ langit, di mana tembilang tercacak, di situ tanaman, di mana ranting patah, disitulah air disauk. Ya, karena kita di Rimbo Bujang ini, yuk mari sama-sama Rimbo Bujang ini harus kokoh, semangat, kuat, bersatu dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau pakai bahasa dalil, qawamud dunya biar, ayo mas, qawamud dunya biar arbaati, ya. Dunia ini akan tegak, bagus, kuat, rikolo, bergabunglah 4 perkara ini menjadi satu. Pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para
lama, tapi dalam konteks hakikinya tentu adalah ulama fiddin. Dalam konteks harfiah ulama adalah orang alim, orang yang pintar, orang yang ahli. Sementara yang kita butuhkan dalam kehidupan ada yang ahli pertanian, alim juga. Ada ahli perikanan, ada ahli kedokteran, ada ahli ekonomi, semuanya ini. Maksud saya, jangan kita mengartikan nek urusan tukang atau ahli pertanian ndak jadi amal soleh, jangan. Kalau hanya urusan perkebunan pertanian ndak akan bakalan jadi amal soleh, jangan. Ahli pemerintahan ndak jadi amal soleh, jangan, karena Nabi sudah mengatakan jelas, kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Gimana nggih? Saya ini agak mekik-mekik, ini mungkin malah tidak paham maksud saya. Tidak cukup kita ini di satu bidang, karena memang yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini adalah banyak hal. Iya masalah ekonomi, iya masalah perikanan, iya masalah pertanian, iya masalah perkebunan, iya masalah kesehatan, termasuk masalah pemerintahan yang mengurusi kita-kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara ini. Bapak sekalian, yang kedua adalah bi'adil umara, manakala pemerintah bisa menempatkan apa yang semestinya ditempatkan. Maka saya sebagai wakil gubernur, kemudian Pak Haris sebagai gubernur, juga termasuk Pak Bupati, semua kita ini mohon doanya, mudah-mudahan bisa menempatkan atau melaksanakan menopo ingkang sak mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Amin ya robbal. Ketiga adalah bisa khawatil aghniyah. Sampai sugih mboten? Niko sugih mboten? Dek, beliau suka ya enggak? Saya ulangi, tegaknya kuatnya kita ini adalah satu, ilmunya ulama. Dua, adilnya umara. Ketiga, lo maning wong sing sugih. Tuh. Beliau sugih tak? Kau tahu? Wah, Bu, sampeyan ampun nganti pripun nggih, kadang-kadang sok ngelek-ngeleng, wah kayak wong pelit, jangan. Lah, jane kayak wong sugih, tapi jangan. Yang tahu persis kita ini kaya berlebih ada-ada kita sendiri. Kadang-kadang koyo yoyo, tapi rupanya masalahnya akeh. Ya. Kemudian dalam hal ini diatur oleh agama, bahkan oleh pemerintah lewat karena melaksanakan itu aturan agama, maka sudah merupakan kewajiban. Tidak perlu saya jelaskan apa kewajiban orang kaya. Tapi insya Allah kalau orang kaya bisa, umaroknya mau, ulamanya siap ikhlas, insya Allah. Dan yang keempat adalah bidu'ail fuqara. Pangapunten, beruntunglah orang yang menjadi orang fakir. Keuntung, nggih. Setuju? Sebab orang yang fakir nanti jauh selisihnya duluan masuk surga. Sebab orang fakir ini dungane paling mustajab. Wong sugih ndak mustajab, pejabat ndak. Tapi wong fakir dungane cuman donga bukan untuk dirinya. Nek dungane wong liya. Lah nek wong fakir dungane kabul untuk diri sendiri, ora nek wong fakir, Pak. Gimana gini? Nggih. Ya. Dan tanpa doa
tidak bakalan keberkahan Allah turunkan. Maka kita semuanya pun semestinya mari kita ingat apa yang menjadi amanah dari Allah, amanah dari pemerintah, undang-undang juga, bagaimana semestinya kita menyantuni orang-orang yang fakir. Kalau kita cekap semanten atur kula dumateng panjenengan sami wonten sonten menika nggih. Ya, tidak ceramah juga tidak pidato, terserah. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kita semuanya masyarakat serimbo Bujang khususipun Rimbo Ulu ini mendapatkan rahmat, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, husnul khotimah. Mudah-mudahan di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin, lantaran berusaha nyontoh datang akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaitan dengan hari ini ada pelantikan, mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan. Dan dengan peletakan batu pertama mudah-mudahan ya dengan cukup dengan batu saja nih, ya mudah-mudahan cepat menjadi apa yang kita harapkan nanti. Akhirnya kepada semuanya khususipun dumateng para sesepuh sepuh nyuwun pangapunten atas hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.